Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Rumah kami biasanya penuh dengan suara tawa Maya dan denting piring di dapur. Namun 6 bulan terakhir, keheningan mulai merambat seperti lumut di dinding. Semua bermula sejak Maya mengeluh migrain hebat dan depresi pasca keguguran yang kami alami setahun lalu. Sebagai suami yang ingin memberikan yang terbaik, aku memanggil Dr. Lukman. Lukman adalah dokter pribadi keluarga kami, pria berusia 40-an yang karismatik, tenang, dan selalu memiliki solusi untuk segala keluhan kesehatan. Ia menyarankan terapi hormon dan relaksasi khusus yang dilakukan secara privat di rumah agar Maya merasa nyaman. Sesi itu dilakukan setiap Selasa dan Kamis, tepat pukul 2 siang, saat aku biasanya masih terjebak di kantor. Sore itu aku pulang kerja lebih awal karena rapat dibatalkan. Aku menemukan Maya sedang duduk di balkon, menatap kosong ke arah taman. Matanya terbuka, tapi jiwanya seolah sedang tidak berada di sana. "Sayang," aku menyentuh bahunya dengan lembut. Maya tersentak sedikit, lalu menoleh padaku. Senyumnya tipis, dipaksakan. Dan yang paling mengerikan adalah tatapannya. Matanya sayu, pupilnya mengecil, seolah ada lapisan kaca tipis yang menghalanginya melihat dunia secara nyata. "Ah, Arga, sudah pulang?" Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. "Aku baru saja selesai sesi dengan Dr. Lukman." "Bagaimana perasaanmu hari ini? Migrainnya berkurang?" Maya mengangguk pelan. Gerakannya kaku seperti boneka kayu. "Aku tidak merasakan apa-apa sekarang. Tidak sakit, tidak sedih. Aku hanya merasa kosong." Kalimat itu menghantamku. Kosong. Padahal Dr. Lukman berjanji terapi ini akan mengembalikan kegairahan hidupnya. Ia bilang Maya butuh stimulasi kimia untuk memperbaiki suasana hatinya. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air, dan di sana aku melihat Dr. Lukman sedang merapikan tas medis kulitnya di atas meja makan. Ia mengenakan kemeja putih bersih tanpa noda setitik pun. Saat melihatku, ia tersenyum dengan keramahan yang menurutku terlalu sempurna. "Ah, Arga, pulang lebih awal rupanya," ujar Lukman sambil menjabat tanganku. Cengkramannya kuat, terlalu dominan untuk seorang teman lama. "Dia tampak sangat linglung, Dok. Apa itu normal?" tanyaku sambil melirik ke arah balkon. Lukman terkekeh ringan. Suara yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gesekan logam di telingaku. "Itu efek samping dari set penenang ringan untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otaknya. Dia butuh waktu untuk memproses traumanya, Arga. Percayalah padaku, ini demi kebaikannya. Jangan sampai dia jatuh ke lubang depresi yang lebih dalam lagi." Lukman kemudian menepuk bahuku dan berpamitan. Aku memperhatikannya berjalan menuju mobilnya dari balik jendela. Ada sesuatu yang janggal dalam cara dia melirik ke arah jendela kamar atas tempat Maya berada. Sebuah tatapan yang tidak terlihat seperti seorang dokter menatap pasiennya, melainkan seperti seorang kolektor yang baru saja merapikan koleksi berharganya. Malam itu Maya tertidur sangat lelap. Sangat lelap hingga aku harus menaruh jariku di bawah hidungnya untuk memastikan dia masih bernapas. Saat aku merapikan selimutnya, lengannya tersingkap. Aku melihat bekas suntikan kecil di lengan dalamnya, dekat lipatan siku. Bekas itu tidak hanya satu. Ada 4 titik kemerahan yang berderet rapi, tampak sedikit membengkak dan membiru. Kenapa relaksasi membutuhkan suntikan sebanyak itu? Dan kenapa setiap kali aku bertanya tentang apa yang mereka bicarakan selama sesi, Maya hanya menjawab, "Aku lupa, aku hanya tidur." Aku membuka laci nakas, mencari resep atau botol obat yang mungkin ditinggalkan Lukman. Tidak ada. Yang kutemukan hanyalah sebuah kapas kecil di dalam tempat sampah yang masih basah dengan bau kimia yang tajam. Bau yang tidak seperti alkohol medis biasanya. Bau itu manis, memabukkan, dan membuat kepalaku seketika pening hanya dengan menghirupnya sekali. Seminggu berlalu, namun bayangan 4 titik merah di lengan Maya terus menghantuiku. Dr. Lukman bukan orang asing. Dia adalah teman kuliah almarhum ayahku.
Dialah yang memegang catatan medis keluarga kami selama belasan tahun. Kepercayaan adalah fondasi hubungan kami, dan itulah yang membuat kecurigaanku terasa seperti pengkhianatan terhadap seorang kawan. Namun pengkhianatan yang sesungguhnya mungkin sedang terjadi di bawah atap rumahku sendiri. Selasa siang kembali datang. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke kantor, melainkan memarkir mobilku 3 blok dari rumah dan berjalan kaki kembali melalui pintu belakang. Aku ingin melihat bagaimana Lukman datang, bagaimana dia bersikap saat dia pikir aku sedang berada di tengah rapat direksi. Pukul 13.55, sedan perak miliknya berhenti di depan pagar. Lukman keluar dengan jas dokter yang tersampir rapi di bahu. Ia tidak mengetuk pintu dengan ragu. Ia mengeluarkan kunci cadangan yang memang kami berikan untuk keadaan darurat. Ia masuk dengan langkah seorang pemilik rumah. Aku mengintip dari balik celah pintu gudang yang terhubung ke lorong dapur. "Maya, saya datang." Suara Lukman terdengar berat, mengisi ruang tamu yang sepi. Maya turun dari tangga dengan gaun rumah yang tipis. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat saat bersamaku. Kepatuhan yang mutlak. Tanpa sepatah kata pun, Maya berjalan menuju sofa panjang di ruang tengah, lalu berbaring di sana sebelum diperintah. "Apakah Arga menelpon hari ini?" tanya Lukman sambil membuka tas medisnya. "Tidak, Dok," jawab Maya datar. "Dia sangat sibuk." "Bagus, fokuslah pada suara saya, Maya. Hari ini kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kamu tidak butuh ingatan yang menyakitkan itu, bukan? Kamu hanya butuh kedamaian yang saya berikan." Lukman mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku jasnya, bukan dari tas medisnya. Botol itu tidak memiliki label rumah sakit. Isinya cairan berwarna biru pucat yang berkilau saat terkena cahaya lampu. Ia menyedot cairan itu ke dalam jarum suntik dengan presisi yang mengerikan. "Tanganmu, sayang," bisik Lukman. Hatiku mencelos mendengar panggilan sayang itu keluar dari mulutnya. Maya menjulurkan lengannya dengan pasrah. Saat jarum itu menembus kulitnya, Maya tidak meringis. Ia justru menghela napas panjang, seolah-olah racun itu adalah oksigen yang ia butuhkan. Beberapa menit kemudian, Maya mulai meracau pelan, suaranya tidak jelas. Lukman tidak memeriksanya dengan stetoskop. Ia justru duduk di tepi sofa, mengelus rambut Maya dengan gerakan yang sangat intim, jauh dari prosedur medis manapun. "Hanya saya yang bisa memahamimu, Maya. Suamimu tidak tahu apa-apa tentang penderitaanmu. Dia hanya mencintai versi dirimu yang sehat, tapi saya mencintai kehancuranmu." Aku mengepalkan tinju hingga kuku-kukuku melukai telapak tanganku sendiri. Aku ingin mendobrak pintu itu dan menghantam wajahnya. Namun aku tahu itu akan sia-sia tanpa bukti yang kuat. Dia seorang dokter. Dia bisa dengan mudah berdalih bahwa itu adalah bagian dari terapi psikologis untuk pasien depresi berat. Tiba-tiba ponsel Lukman bergetar. Ia mengangkatnya dengan tenang. "Ya, Rumah Sakit Medika? Oh, soal catatan medis pasien lama saya di Bandung. Ya, saya akan segera ke sana. Kirimkan saja filenya lewat email." "Bandung?" Seingatku Lukman selalu bilang dia praktisi murni di Jakarta sejak lulus. Lukman berdiri, mengejuk kening Maya yang sudah tidak sadarkan diri, lalu merapikan kembali tasnya. Sebelum keluar, ia menyemprotkan cairan pengharum ruangan yang sangat kuat, bau bunga lili yang tajam, mungkin untuk menutupi bau manis bahan kimia yang tercium malam itu. Begitu mobilnya menjauh, aku segera menghampiri Maya. Ia bernafas tapi sangat dangkal. Aku mencoba membangunkannya, mengguncang bahunya, meneriakkan namanya, namun ia tidak bereaksi sama sekali. Ia seperti mayat yang masih hangat. Aku segera meraih laptopku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi di Bandung. Jika Lukman memiliki masa lalu yang ia sembunyikan di balik topeng kesempurnaannya, aku akan menemukannya sebelum dia memberikan suntikan berikutnya yang mungkin benar-benar akan mematikan rasa Maya untuk selamanya. Kepergian Lukman meninggalkan aroma lili yang memuakkan di ruang tengah. Aku menatap Maya yang masih terbaring kaku. Napasnya teratur, namun jiwanya seolah terkunci di balik jeruji yang tak terlihat. Aku segera berlutut di samping sofa, mencari sesuatu yang mungkin terjatuh atau tertinggal. Di sela-sela lipatan bantal sofa, aku menemukan sebuah benda kecil. Itu adalah tutup plastik pelindung jarum suntik dan sebuah ampul kaca kosong yang permukaannya masih basah. Lukman pasti terburu-buru karena telepon dari Bandung tadi, sehingga ia kurang teliti saat merapikan sampahnya. Ampul itu bening, tanpa label, tanpa merek dagang. Hanya ada sisa tetesan cairan berwarna biru pucat di dasarnya. Aku segera mengambil kantong plastik kecil dan memasukkan ampul itu ke dalamnya. Aku butuh seseorang untuk memeriksa zat ini. Jika aku membawanya ke laboratorium rumah sakit besar, mereka mungkin akan bertanya tentang identitas dokter yang meresepkannya. Aku tidak bisa mengambil resiko itu sekarang. Lukman punya koneksi di mana-mana. Aku teringat pada SDR Gunawan, teman masa SMA yang kini bekerja di sebuah laboratorium independen yang menangani kasus toksikologi.
Aku segera memotret Maya yang masih tertidur, mencatat jam pemberian suntikan, lalu memacu mobilku menuju laboratorium Gunawan. "Zat apa ini, Gun?" tanyaku begitu kami bertemu di ruang kerjanya yang penuh dengan mikroskop dan peralatan kimia. Gunawan menatap ampul itu dengan dahi berkerut. "Biru, tidak banyak obat penenang yang berwarna seperti ini, biasanya bening atau kekuningan." Ia mengambil setetes sisa cairan itu dengan pipet dan meletakkannya pada alat uji cepat. Sambil menunggu mesin bekerja, Gunawan menatapku tajam. "Siapa yang memberikan ini pada istri Anda, Arga?" "Dokter pribadi keluarga kami. Dia bilang ini terapi hormon." Wajah Gunawan berubah serius saat layar monitor di depannya mulai menampilkan grafik hasil analisis. "Ini bukan hormon, Arga, dan ini pasti bukan obat yang legal beredar di apotek." "Lalu apa?" "Komposisi utamanya adalah skopolamin konsentrasi tinggi, dicampur dengan turunan ketamin dan zat penstabil sintetis yang belum pernah aku lihat sebelumnya." Gunawan menjelaskan sambil menunjuk puncak grafik. "Di kalangan kriminal ini mirip dengan napas setan. Dalam dosis tertentu, zat ini bisa membuat seseorang kehilangan kehendak bebas. Pasien akan tetap sadar, bisa bicara, bisa bergerak, tetapi mereka akan mematuhi setiap perintah tanpa logika. Dan yang paling parah, mereka tidak akan mengingat apapun setelah efeknya hilang." Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja. "Maksudmu dia sedang mencuci otak istriku? Lebih dari itu." Suara Gunawan merendah. "Zat penstabil biru ini bersifat adiktif pada level saraf. Jika dihentikan secara mendadak, sistem saraf pusatnya bisa kolaps. Istrimu tidak sedang diobati, Arga. Dia sedang diubah menjadi budak kimiawi." Aku mengepalkan tangan hingga buku jariku memutih. Amarah yang sejak tadi kutahan kini mendidih menjadi kebencian yang murni. Lukman bukan hanya merusak kesehatan Maya, dia sedang mencuri identitas istrinya, satu suntikan demi satu suntikan. "Ada satu hal lagi," Gunawan menambahkan. "Zat penstabil biru ini sangat spesifik. Hanya ada satu jurnal medis ilegal yang pernah membahasnya 10 tahun lalu di sebuah klinik rehabilitasi di Jawa Barat. Klinik itu ditutup karena skandal malpraktik berat." "Bandung?" tanyaku, mengingat telepon Lukman tadi. Gunawan mengangguk. "Ya, Bandung. Dan jika ingatanku benar, kepala tim risetnya menghilang sebelum polisi bisa menangkapnya." Aku segera keluar dari laboratorium dengan dendam yang semakin membara. Aku tidak hanya berhadapan dengan seorang dokter yang terobsesi pada istriku, tapi aku berhadapan dengan seorang predator profesional yang sudah melakukan ini sebelumnya. Sesampainya di rumah, aku melihat Maya sudah bangun. Ia duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. "Tadi Dokter Lukman kesini ya?" tanyaku, mencoba menormalkan suaraku. Maya menoleh, matanya tampak berkabut. "Iya, mungkin, aku tidak ingat, tapi kepalaku rasanya sangat damai, Arga, sangat biru." Kata biru itu terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Aku harus bertindak sebelum terapi jam 2 siang berikutnya dimulai. Selasa kembali datang dengan aura yang lebih mencekam dari sebelumnya. Berbekal informasi dari Gunawan, setiap sudut rumah kini terasa seperti perangkap. Aku tidak bisa lagi membiarkan Maya sendirian, namun aku juga tidak bisa menghentikan Lukman secara terang-terangan tanpa bukti video yang tak terbantahkan. Jika aku menyerangnya sekarang, dia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, menggunakan status medisnya yang terhormat. Pukul 11 pagi, aku memasang 2 kamera tersembunyi yang menyerupai pengisi daya ponsel di ruang tengah dan di sudut kamar tidur utama. Aku juga menanam alat perekam suara di bawah sofa panjang, tempat favorit Lukman melakukan terapi. "Sayang, aku ada pertemuan mendadak di luar kota, mungkin baru pulang malam," pamitku pada Maya, mengecup keningnya yang terasa dingin, terlalu dingin untuk orang yang sehat. Maya hanya mengangguk kecil, wajahnya tampak cemas, tangannya gemetar hebat. Gejala putus obat, pikirku. Dia sedang menumbuh dosis birunya. "Hati-hati, Arga, jangan lupa kunci pintu." Aku pergi, namun aku hanya memutar mobil ke sebuah rumah kosong milik kerabat yang terletak tepat di belakang deretan rumah kami. Dari sana, aku membuka tablet dan menyambungkannya ke aliran kamera tersembunyi. Pukul 13.58, sedan perak itu muncul. Lukman masuk dengan kunci cadangannya, melangkah dengan keangkuhan yang membuat darahku mendidih. Di layar, aku melihat Maya menyambutnya seperti seorang tawanan yang menyambut sipilnya. "Dokter, saya gemetar, kepala saya sakit sekali," rintih Maya di video. Lukman tidak segera mengambil jarum suntik. Ia justru duduk di sofa dan menarik Maya ke dalam pelukannya. Ia membisikkan sesuatu yang tidak tertangkap jelas oleh audio, namun bahasa tubuhnya sangat menjijikkan. Ia membelai wajah Maya seolah-olah istrinya adalah sebuah boneka porselen. "Tenanglah Maya, itu hanya karena suamimu tidak bisa menjagamu dengan benar. Dia membuatmu stres, hanya suntikan saya yang bisa menyembuhkanmu." Lukman mengeluarkan ampul biru itu, namun kali ini, sebelum menyuntikannya, dia melakukan sesuatu yang membuatku nyaris melempar tablet di tanganku. Ia menatap ke arah kamera di ruang tengah, seolah ia tahu ada yang mengawasi, lalu tersenyum tipis. Ia kemudian memutar posisi sofa sehingga punggungnya menghalangi pandangan kamera ke arah lengan Maya. "Maya, katakan pada saya." Suara Lukman terdengar jernih melalui alat perekam di bawah sofa. "Siapa yang paling mencintaimu di dunia ini?" "Dokter Lukman," jawab Maya. Suaranya terdengar seperti orang yang terhipnotis.
Dan apa yang harus kamu lakukan jika Arga bertanya tentang terapi kita? Saya harus bilang, saya lupa. Saya harus bilang, Arga terlalu sibuk untuk mengerti. Jarum itu menusuk. Aku melihat tubuh Maya mengejang sedikit, lalu perlahan ia terkulai lemas di pangkuan Lukman. Tapi yang terjadi selanjutnya jauh lebih gelap. Lukman mulai membuka tas medisnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berlogo klinik lama dari Bandung, Klinik Nirmala. Ia mulai menulis sambil terus membisikkan instruksi ke telinga Maya. Minggu depan, kamu akan mulai merasa muak melihat wajah Arga. Kamu akan merasa dia adalah penyebab semua migrenmu. Kamu akan meminta dia pergi, Maya. Hanya ada kita di sini. Lukman sedang menanamkan sugesti pasca hipnotik yang diperkuat secara kimiawi. Dia bukan hanya ingin memiliki Maya, dia ingin menghancurkan rumah tanggaku dari dalam, membuat Maya sendiri yang mengusirku. Tiba-tiba, Lukman berhenti menulis. Ia berdiri dan berjalan menuju dapur. Aku melihatnya mengambil gelas, tapi bukan untuk minum. Ia mengambil botol vitamin yang biasa kukonsumsi setiap pagi. Ia membuka tutupnya, dan dengan gerakan cepat, ia memasukkan butiran bubuk putih ke dalam botol vitaminku, lalu mengocoknya pelan. Sedikit dosis untuk sang suami agar dia tidak terlalu waspada. Gumamnya pelan, hampir tertawa. Aku tersentak. Dia meracuniku juga. Napasku memburu. Aku harus masuk ke sana sekarang. Namun, tepat saat aku hendak berlari menuju pintu, aku melihat di layar tablet bahwa Lukman sedang menerima panggilan video. Pria di seberang layar video itu mengenakan seragam polisi. Bagaimana progresnya Lukman? Apakah aset tanah suaminya sudah siap dialihkan? Duniaku runtuh sekali lagi. Ini bukan hanya soal obsesi pada Maya. Ini adalah konspirasi besar yang melibatkan orang kuat. Lukman adalah ujung tombak untuk menguras harta keluargaku dengan cara melumpuhkan ahli warisnya, istriku. Pagi itu, kepalaku terasa seperti dihantam godam raksasa. Pandanganku kabur, dan setiap kali aku mencoba berdiri, lantai seolah bergoyang di bawah kakiku. Bubuk putih yang dimasukkan Lukman ke dalam botol vitaminku mulai bekerja. Efeknya halus, namun mematikan. Sebuah penekan sistem saraf yang membuatku tampak seperti orang yang sedang mabuk berat atau kurang tidur kronis. Aku merangkak menuju meja makan, mencoba mencari kejernihan di tengah kabut mental. Maya duduk di sana, memegang cangkir kopi dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Namun saat ia menatapku, matanya tidak lagi memancarkan kasih sayang. Ada kebencian yang dingin di sana. Persis seperti instruksi yang kudengar di rekaman kemarin. Kamu berantakan, Arga, ucapnya datar. Lihat dirimu. Kamu bau alkohol dan wajahmu mengerikan. Sayang, aku tidak minum alkohol. Aku hanya merasa sakit. Bisikku. Suaraku terdengar parau dan asing bagi telingaku sendiri. Mungkin itu alasan kenapa aku merasa sangat tertekan di rumah ini. Lanjut Maya. Suaranya naik 1 oktav. Dokter Lukman benar. Kamu adalah beban bagi kesehatan mentalku. Setiap kali aku melihatmu, migrenku kambuh. Kamu penyebab semua penderitaanku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari jarum suntik manapun. Aku tahu itu bukan suara Maya. Itu adalah suara Lukman yang diputar ulang melalui pita suara istriku. Sugesti pasca hipnotik itu bekerja dengan sempurna. Maya, dengarkan aku. Lukman meracunimu. Dia memberikanmu skopolamin. Aku mencoba meraih tangannya. Namun ia menepisnya dengan kasar. Berhenti menjelek-jelekan satu-satunya orang yang peduli padaku. Kamu hanya cemburu karena dia bisa menyembuhkanku, sementara kamu hanya bisa memberiku kesedihan. Maya berdiri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun sorot matanya tetap tajam dan asing. Aku ingin kamu pergi dari sini beberapa hari. Aku butuh ketenangan. Ini rumah kita, Maya. Pergi, Arga. Atau aku akan menelpon polisi. Pikiranku berputar. Polisi. Aku teringat wajah oknum berseragam di tablet kemarin. Jika Maya menelpon polisi sekarang, dan mereka menemukanku dalam kondisi mabuk akibat racun Lukman, aku akan langsung disingkirkan. Mereka punya alasan hukum untuk menjauhkanku dari istriku sendiri. Aku terpaksa mengalah. Dengan sisa tenaga, aku mengambil kunci mobil dan tasku. Aku harus pergi. Tapi bukan untuk menyerah. Aku harus menuju laboratorium Gunawan lagi. Untuk meminta penawar atau setidaknya sesuatu yang bisa menetralkan racun di tubuhku. Sebelum aku benar-benar kehilangan kendali atas sarafku. Saat aku melajukan mobil dengan pandangan yang sesekali memudar, aku melihat di spion tengah. Sedan perak Lukman sudah terparkir di depan rumahku. Bahkan sebelum mobilku keluar dari gerbang komplek. Dia sudah menunggu di sudut jalan, mengawasi keberhasilannya mengusirku dari bentengku sendiri. Sesampainya di laboratorium, Gunawan hampir tidak mengenaliku. Ia segera menarikku ke kursi medis dan mengambil sampel darahku. Brengsek. Dia memberimu benzodiazepin dosis tinggi yang dicampur dengan penghambat memori. Maki Gunawan setelah memeriksa sampel darahku secara kilat. Jika kamu minum 1 dosis lagi besok pagi,
Kamu mungkin tidak akan ingat siapa namamu sendiri, Arga. Berikan aku sesuatu untuk tetap sadarkan. Aku tidak bisa membiarkan dia sendirian dengan Maya hari ini. Pintaku sambil mencengkram lengan kursinya. Gunawan menyiapkan sebuah suntikan berisi cairan jernih. Ini stimulan adrenalin dan penetral saraf. Ini akan membuat jantungmu berdebar kencang dan kepalaku terasa seperti terbakar. Tapi kamu akan tetap sadar. Namun ingat, ini hanya bertahan 6 jam. Saat cairan itu masuk ke pembuluh darahku, aku merasakan ledakan energi yang menyakitkan. Kabut di kepalaku tersapu bersih, digantikan oleh kemarahan yang jernih. Satu hal lagi, Arga, ujar Gunawan sambil menyerahkan sebuah berkas lama. Aku berhasil mendapatkan data dari klinik di Bandung itu. Lukman bukan hanya kepala riset, dia adalah pemiliknya. Namanya bukan Lukman, tapi Dr. Adrianus. Dia mengubah identitasnya setelah 3 pasien wanitanya ditemukan tewas, dengan aset yang sudah berpindah tangan ke perusahaan cangkang miliknya. Aku menatap foto di berkas itu. Adrianus muda dengan senyum yang sama. Predator ini sudah melakukannya berkali-kali. Maya bukan pasiennya, dia adalah mangsa berikutnya, dan aku adalah satu-satunya penghalang yang tersisa. 6 jam, gumamku pada diri sendiri, sambil menatap jam tangan. 6 jam, untuk mengakhiri sandiwara ini. Stimulan dari Gunawan bekerja seperti aliran listrik yang membakar pembuluh darahku. Jantungku berdentum keras, memompa keberanian yang nyaris putus asa ke seluruh tubuh. Aku memarkir mobilku di tempat yang jauh dan kembali ke rumah melalui jalur tikus, memanjat pagar belakang yang tertutup tanaman rambat. Aku menyelinap masuk melalui jendela ruang cuci. Rumah itu sunyi, namun bau bunga lili itu kini bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau tembakau mahal. Itu bukan bau rumahku, itu bau kehadiran Dr. Adrianus alias Lukman, yang sudah merasa menjadi tuan di sini. Aku merayap menuju ruang tengah, tempat kamera tersembunyi terpasang. Aku mengeluarkan ponsel, memantau siaran langsung dari kamera yang tertanam di pengisi daya dinding. Di layar, pemandangan itu membuat darahku mendidih. Maya duduk di meja makan, namun kepalanya terkulai lemas di atas tumpukan dokumen. Lukman berdiri di belakangnya, memegang tangan kanan Maya. Di depan mereka tersebar surat kuasa pengalihan aset dan dokumen penjualan tanah pabrik peninggalan ayah. "Ayo Maya, tekan di sini," bisik Lukman. Suaranya lembut namun penuh ancaman. Aku pusing, dokter. Tanganku berat," rintih Maya. "Hanya 1 tanda tangan lagi dan rasa sakitmu akan hilang selamanya. Kamu tidak butuh harta ini. Harta ini hanya membuat suamimu yang kasar itu bertahan di sini. Jika uangnya habis, dia akan pergi dan kamu akan aman bersamaku." Lukman memaksa jari Maya menjepit pena. Ia menggerakkan tangan Maya seperti menggerakkan tangan sebuah boneka. Aku merekam semuanya. Setiap detik pemaksaan itu, setiap kata manipulatif yang keluar dari mulutnya, tersimpan di dalam cloud yang terhubung ke server Gunawan sebagai cadangan. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dengan keras. Lukman tersentak. Ia segera menyembunyikan dokumen-dokumen itu ke dalam tas medisnya. "Siapa?" teriak Lukman dengan nada tidak senang. "Polisi, ada laporan keributan domestik di sini," suara berat dari luar menjawab. Aku tertegun. Itu suara pria berseragam yang kulihat di panggilan video Lukman kemarin. Ini bukan polisi yang datang untuk menolong. Ini adalah pembersihan yang dijanjikan. Mereka datang untuk menjemputku, atau mungkin untuk memastikan aku tidak pernah keluar dari rumah ini lagi. Lukman tersenyum lebar. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya. "Ah, Sersan, tepat waktu. Pasien saya sedang dalam kondisi tidak stabil karena suamimu yang pecandu alkohol menyerangnya pagi tadi. Suaminya mungkin masih bersembunyi di sekitar sini. Kami akan menyisir lokasi, dokter. Anda pastikan saja dokumennya selesai," jawab oknum polisi itu sambil melangkah masuk ke ruang tamu. Aku terjebak. Jika aku keluar sekarang, mereka akan menembakku atau menangkapku dengan tuduhan palsu. Jika aku tetap bersembunyi, Maya akan menandatangani kehancurannya sendiri. Aku melihat sekeliling dapur. Mataku tertuju pada panel listrik utama di dekat pintu belakang. Sebuah ide gila muncul. Jika aku tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan, aku akan menyerang indera mereka. Aku meraih botol alkohol pembersih dan kain lap. Aku membasahi kain itu, lalu melemparkannya ke arah panel listrik yang sengaja aku konsletkan dengan obeng. Bzz, krak. Percikan api menyambar kain beralkohol. Dalam sekejap, alarm asap di dapur melengking keras. Lampu seluruh rumah padam. Ruangan seketika dipenuhi asap putih yang menyesakkan. "Kebakaran! Apa yang terjadi?" teriak Lukman dari ruang tamu. Dalam kegelapan dan kekacauan suara alarm, aku bergerak. Bukan ke arah pintu keluar, tapi ke arah ruang tamu. Aku tahu posisi Maya. Aku harus mengambilnya sebelum Adrianus menyadari bahwa racun di tubuhku sudah tawar. "Maya, ikuti suaraku," teriakku sambil menerjang ke arah sofa.
Aku merasakan tangan Maya yang dingin. Aku menariknya berdiri, namun sebuah tangan lain mencengkram kerah bajuku. Aroma tembakau dan antiseptik menyeruak. Kau seharusnya sudah lupa namamu sendiri, Arga. This is Adrianus di ke-8. Ia memegang sebuah jarum suntik yang berkilau terkena cahaya api dari dapur. Dosis ini khusus untuk membuatmu tidur selamanya. Di tengah kepulan asap yang memerikan mata, aku merasakan ujung jarum suntik Adrianus menggores kulit leherku. Dingin dan mematikan. Namun, stimulan dari Gunawan membuat refleksku jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Aku menghantamkan sikuku ke ulu hati Adrianus, membuatnya terhuyung ke belakang sambil terbatuk karena asap yang makin pekat. "Maya, lari ke mobil!" teriakku sambil mendorongnya ke arah pintu samping. Maya tampak linglung, kakinya terseret-seret, namun insting bertahan hidupnya seolah bangkit, meski hanya sedikit. "Arga, kepalaku sakit." "Jangan dengarkan kepalamu, dengarkan aku. Lari!" Aku melihat bayangan sersan korup itu muncul di ambang pintu depan, tangannya meraba sabuk pistolnya. Aku tidak punya waktu. Aku menyambar tas medis kulit milik Adrianus yang tergeletak di meja, tas yang berisi dokumen pengalihan aset dan buku catatan hitam dari Bandung. Kami berhasil mencapai pintu belakang dan melompat ke dalam mobil SUV-ku yang terparkir di jalur tikus. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam saat sebuah peluru memecahkan kaca spion sampingku. "Kita harus ke Bandung, Maya," bisikku sambil mengatur napas yang memburu. "Hanya di sana kita bisa menemukan penawar permanenmu dan menghentikan manusia itu." "Kenapa kita ke sana? Dokter bilang di sana tempat yang jahat," racau Maya. Suaranya kecil, tangannya terus menggaruk bekas suntikan di lengannya. Ia mulai mengalami fase sakau, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi gaunnya. "Dia bilang begitu supaya kamu tidak pernah mencari tahu siapa dia sebenarnya." Selama perjalanan 3 jam yang menegangkan, aku sesekali melihat tas medis di kursi belakang. Aku membukanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang kemudi. Di dalamnya, aku menemukan apa yang dicari Gunawan, logbook pasien dari klinik Nirmala. Di halaman-halaman terakhir, aku menemukan foto seorang wanita yang sangat mirip dengan Maya. Namanya Widya. Statusnya meninggal karena kegagalan jantung. Di bawahnya tertulis catatan tangan Adrianus. Subjek tidak stabil, dosis biru terlalu pekat. Aset berhasil dipindahkan ke rekening X sebelum terminasi. Dia tidak hanya merampok mereka, dia melakukan eksperimen hingga mereka mati, lalu membuangnya seperti sampah. "Arga, aku haus, aku butuh suntikan itu." Maya mulai menangis, tubuhnya meringkuk di kursi. "Tolong, panggilkan Dokter Lukman, hatiku sakit sekali." "Tahan sayang, sebentar lagi." Kami sampai di sebuah alamat di pinggiran Bandung, sebuah bangunan tua yang tertutup ilalang tinggi. Ini adalah bekas klinik Nirmala yang kini terbengkalai. Aku membawa Maya masuk ke dalam bangunan yang berbau apak dan lembab itu. Kenapa aku ke sini? Karena Gunawan memberitahuku bahwa saat klinik itu digerebek 10 tahun lalu, polisi hanya menyita obat-obatan yang tampak legal. Namun ada satu laboratorium bawah tanah yang menurut rumor tidak pernah ditemukan, tempat Adrianus menyimpan formula asli. Dan yang lebih penting, data pembersihan kimia untuk pasien yang mengalami ketergantungan. Aku menemukan pintu rahasia di balik rak obat yang sudah lapuk. Di bawah sana, ruangan itu masih terlihat utuh, seolah-olah waktu berhenti berputar. Tabung-tabung kaca berisi cairan biru pucat berjejer di rak. Aku meletakkan Maya di meja periksa yang dingin. Aku harus menemukan penawarnya. Aku membongkar lemari pendingin kecil di sudut ruangan. Di sana ada botol kecil bertuliskan Antidot Formula 404 Neutralizer. Namun, suara langkah kaki di tangga semen membuat jantungku hampir copot. "Kamu pikir kamu bisa menggunakan laboratoriumku tanpa seizinku, Arga?" Adrianus berdiri di ambang pintu bawah tanah. Ia tidak lagi memakai jas dokter. Ia memegang pistol, dan wajahnya yang dulu tenang kini penuh dengan kegilaan yang tak tertutup lagi. Di belakangnya, sersan korup itu menodongkan senjata ke arahku. "Kamu membawa mangsaku kembali ke tempat asalnya." Adrianus tersenyum lebar, sangat puitis. "Sekarang, berikan tas itu, dan aku akan memastikan kematianmu tidak sesakit kematian ayahmu." Aku membeku. "Ayahku? Apa maksudmu?" "Surya tidak meninggal karena usia, Arga. Dia adalah pasien pertamaku di Jakarta. Dia terlalu protektif padamu, jadi aku harus menyingkirkannya agar aku bisa mendekati istrimu. Dan sekarang, giliranmu." Ruangan bawah tanah itu terasa seperti peti mati beton yang dingin. Bau bahan kimia yang menyengat bercampur dengan aroma amis dari besi yang berkarat. Di atas meja periksa, Maya mulai kejang. Tubuhnya melengkung, matanya berputar ke atas, dan busa tipis mulai muncul di sudut bibirnya. "Dia mengalami kolaps sistem saraf, Arga," ujar Adrianus dengan nada yang hampir terdengar seperti rasa bangga seorang ilmuwan. Dosis biru itu sudah mengikat otaknya. Tanpa suntikan penstabil darurat dariku, jantungnya akan berhenti dalam 3 menit. Pilihannya sederhana, serahkan tas itu dan biarkan aku menyelamatkannya, atau tonton dia mati di depan matamu. Aku menggenggam botol penawar yang baru saja kutemukan. Tanganku gemetar. Di satu sisi, ada pria yang membunuh ayahku dan menghancurkan istriku. Di sisi lain,
Nyawa Maya sedang dipertaruhkan. "Berikan penawarnya padanya, Arga," teriak sersan korup di belakang Adrianus. Pistolnya masih terkunci pada dadaku. "Kita tidak punya waktu untuk drama balas dendamu. Penawar yang kau pegang itu akan membunuhnya jika tidak dicampur dengan dosis yang tepat." Bohong Adrianus, langkahnya perlahan mendekat. Hanya aku yang tahu takarannya. Aku menatap Maya. Wajahnya yang pucat kini mulai membiru. Denyut nadinya di leher terlihat sangat lemah dan tidak beraturan. Ini adalah efek samping fatal dari penghentian zat skopolamin hibrida miliknya secara mendadak. "Kau tidak akan menyelamatkannya," desisku. "Kau hanya ingin memastikan dia tetap hidup cukup lama untuk memindahkan sisa asetku. Lalu kau akan membuangnya seperti Widya." "Bisnis adalah bisnis, Arga. Jangan terlalu emosional." Adrianus mengangkat bahu. Dalam hitungan detik, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh Maya lagi. Aku melempar tas medis itu ke arah yang berlawanan, ke sudut ruangan yang gelap. Seperti predator yang melihat mangsa, perhatian Adrianus dan si sersan teralih selama 1 detik yang sangat berharga. Aku menerjang meja periksa, menyambar jarum suntik steril, dan menyedot cairan penawar dari botol yang kupegang. "Berhenti!" teriak si sersan, sambil melepaskan tembakan. "Dor!" Pelur itu menyerempet bahuku, membuatku tersungkur ke meja periksa. Namun adrenalin membuatku tidak merasakan sakit. Dengan tangan yang stabil secara ajaib, aku menusukkan jarum itu langsung ke pangkal paha Maya, jalur tercepat menuju aliran darah pusat. "Tidak!" Adrianus menjerit. Ia berlari ke arahku, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkan tasnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Maya yang tadinya kejang tiba-tiba tersentak hebat. Matanya terbuka lebar, namun pupilnya tidak lagi mengecil. Warna matanya kembali jernih untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ia menarik nafas yang sangat panjang dan tajam. "Arga," suaranya sangat lirih. Namun itu adalah suara istrinya yang kukenal, bukan suara boneka milik Adrianus. "Matikan mereka, sersan! Sekarang!" perintah Adrianus sambil memeluk tas medisnya. Namun si sersan tidak bergerak. Ia justru menatap ke arah tangga beton. Suara langkah kaki yang berat dan banyak terdengar bergema. "Polisi provinsi, jangan bergerak, jatuhkan senjata." Ternyata, siaran langsung dari kamera tersembunyi yang terhubung ke server Gunawan bukan hanya cadangan. Gunawan telah melacak koordinat GPS ponselku dan menghubungi unit Jatanras Polda Jawa Barat sejak kami meninggalkan Jakarta. Si sersan mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun ia langsung disambut oleh moncong senapan laras panjang tim buser. Ia menyerah seketika. Adrianus, yang menyadari dunianya runtuh, menatap botol-botol cairan biru di rak. Dengan wajah penuh kegilaan, ia meraih salah satu botol besar dan mencoba memecahkannya ke arah wajahnya sendiri. Sebuah upaya bunuh diri kimiawi. "Jangan biarkan dia mati," teriakku. "Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ayah." Petugas polisi menerjang Adrianus, membantingnya ke lantai sebelum ia sempat menelan atau menghirup zat mematikan itu. Tas medis kulit itu terlempar. Isinya, dokumen-dokumen pengkhianatan dan catatan pembunuhan berceceran di lantai yang kotor. Aku kembali memeluk Maya. Tubuhnya masih sangat lemah, namun ia bisa merasakan kehadiranku. "Semua sudah berakhir, Maya. Dokter itu tidak akan menyakitimu lagi." Maya menangis di dadaku. Birunya hilang, Arga. Aku bisa melihatmu lagi." Ruang interogasi di markas kepolisian daerah itu sempit, dingin, dan hanya diterangi satu lampu gantung yang berayun pelan. Di balik kaca satu arah, tim penyidik mengamati setiap gerak-gerik pria yang kini tidak lagi terlihat seperti dokter terhormat. Tanpa jas putihnya, Adrianus hanyalah seorang pria paruh baya yang pucat, dengan gurat kegilaan yang mulai memudar menjadi keputusasaan. Aku masuk ke dalam ruangan itu membawa sebuah map kecil. Bahuku masih dibalut perban akibat luka tembak di klinik, tapi aku menolak untuk istirahat. Aku butuh satu hal lagi untuk menutup lubang di hatiku, pengakuan jujur. "Kamu terlihat lebih segar, Arga," Adrianus menyapa dengan suara serak, bahkan mencoba tersenyum di balik borgolnya. "Efek stimulan dari temanmu itu sudah hilang? Bagaimana rasanya menjadi manusia biasa yang lemah lagi?" Aku duduk di hadapannya, menatapnya tanpa emosi. Maya sudah melewati masa kritis. Tim medis Polda berhasil menstabilkan sarafnya menggunakan formula yang kami temukan. Dia ingat semuanya sekarang, Adrianus. Setiap sentuhanmu, setiap bisikanmu saat dia tidak berdaya, dia ingat. Wajah Adrianus sedikit menegang, topeng ketenangannya mulai retak.
Dia tidak akan pernah benar-benar sembuh. Zat biru itu sudah mengubah cara otaknya bekerja. Dia akan selalu merindukan kedamaian yang kuberikan. Tidak, sanggahku sambil membuka map. Yang dia rindukan adalah kehidupannya yang kamu curi. Dan soal ayahku, aku sudah menemukan catatan asuransi yang kamu palsukan. Aku melemparkan sebuah dokumen ke atas meja. Kamu memberikan ayahku dosis digitalis yang dicampur dengan penekan detak jantung selama 3 bulan. Kamu membuatnya tampak seperti penuaan alami. Tapi kamu melakukan satu kesalahan kecil. Kamu menyimpan sampel darahnya di laboratorium bawah tanahmu sebagai trofi. Adrianus tertawa, suara yang terdengar seperti robekan kertas. Trofi? Bukan, itu adalah riset. Ayahmu adalah subjek yang menarik. Dia punya kemauan yang kuat. Tapi kimia selalu menang atas tekad manusia, Arga. Selalu. Mengapa, Maya? Tanyaku. Suaraku meninggi. Enam bulan telah berlalu sejak malam di laboratorium bawah tanah Bandung itu. Rumah kami yang dulu berbau tajam bunga lili dan antiseptik, kini telah berganti aroma. Bau roti panggang yang hangat dan wangi melati dari taman belakang kini mendominasi udara. Aku menjual rumah lama itu. Terlalu banyak bayangan Dr. Adrianus yang tertinggal di sudut-sudutnya, dan kami pindah ke sebuah rumah kecil yang lebih dekat dengan pantai. Maya sedang duduk di teras. Tangannya tidak lagi memegang cangkir dengan gemetar. Meskipun masih ada bekas luka samar kebiruan di lengan dalamnya, dia tidak lagi menutupinya dengan lengan panjang. Bekas itu adalah pengingat bahwa dia telah selamat dari neraka. "Kopi?" tanyaku sambil meletakkan cangkir di meja. Maya menoleh dan tersenyum. Senyum itu tidak lagi terasa kosong atau dipaksakan. Matanya kini memiliki kedalaman, emosi, dan yang paling penting kesadaran penuh. "Terima kasih, Arga," ucapnya lembut. Ia menggenggam tanganku. Kadang aku masih merasa takut jika aku terbangun dan ternyata semua ini hanya bagian dari mimpi biru itu. Itu tidak akan terjadi lagi, janjiku. Penawarnya bukan hanya cairan dari Gunawan, tapi waktu. Dan kita punya banyak waktu sekarang. Pemulihan Maya memang tidak mudah. Bulan-bulan pertama penuh dengan serangan panik dan amnesia jangka pendek. Namun dengan bantuan terapis yang benar-benar kompeten, yang kupilih setelah pemeriksaan latar belakang yang sangat ketat, ia mulai merangkai kembali pecahan ingatannya. Ia ingat bagaimana Adrianus memanipulasi kesedihannya atas keguguran kami, mengubah duka menjadi ketergantungan. Di sisi lain dunia, keadilan akhirnya mengetukkan palunya. Kemarin aku menerima kabar dari Gunawan. Sidang putusan Dr. Adrianus telah berakhir. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi atas pembunuhan berencana, malpraktik berat dan pencucian uang. Jaringan polisi korup yang melindunginya juga ikut tersapu. Sersan yang menodongku kini sedang menunggu giliran sidang militernya. Yang paling melegakan adalah pengakuan Adrianus di pengadilan bahwa ia telah merencanakan kematian ayahku, agar bisa menguasai aset keluarga melalui Maya. Mendengar hal itu di depan publik membuat nama baik ayah bersih sepenuhnya, dan aset-aset yang sempat berpindah tangan kini telah kembali ke bawah kendaliku. "Arga," panggil Maya memecah lamunanku. "Aku ingin mulai melukis lagi. Aku ingin melukis sesuatu yang tidak ada warna birunya. Mungkin warna matahari terbenam." Aku mencium keningnya. "Lakukanlah. Aku akan membelikan semua peralatan yang kamu butuhkan." Kami menyadari bahwa luka psikologis ini mungkin tidak akan pernah hilang 100%. Ada saat-saat di mana Maya masih merasa asing dengan sentuhan, atau saat aku merasa cemas setiap kali ia harus meminum obat sekadar untuk sakit kepala ringan. Kepercayaan yang telah dirusak oleh seorang dokter pribadi keluarga membutuhkan waktu seumur hidup untuk pulih. Namun saat aku melihat Maya mulai menggoreskan warna jingga dan emas di atas kanvas putihnya, aku tahu bahwa suntikan mematikan rasa itu telah kalah. Adrianus boleh saja menguasai sarafnya, tetapi dia tidak pernah bisa menguasai jiwanya yang murni. Aku berdiri di sampingnya, memandang ke arah laut. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang terapi jam 2 siang. Kami hidup untuk saat ini, untuk setiap tarikan napas yang jujur, dan untuk masa depan yang tidak lagi bisa ditentukan oleh ujung jarum suntik siapapun. Kami telah sembuh. Bukan karena kimia, tapi karena keberanian untuk menghadapi racun yang paling mematikan sekalipun.
kebohongan yang berselimut kasih sayang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.